Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurisa Sugianti, mahasiswa Magister Manajemen Pendidikan Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman, Kepulauan Riau. Dalam video ini saya akan membahas materi tentang pengembangan sistem informasi manajemen pendidikan atau dikenal dengan SIMDIK. Video ini untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah pengembangan sistem informasi pendidikan di mana diampu oleh dosen kami Ibu Dr. Nova Duyanti dan Bapak Dr. Asriza. Baik, di era transformasi digital seperti sekarang, pemanfaatan sistem informasi tidak lagi menjadi pilihan, melainkan kebutuhan utama, terutama dalam dunia pendidikan. Mari kita mulai dengan kutipan dari George Course. Dia mengatakan teknologi tidak akan menggantikan guru yang hebat, tetapi teknologi di tangan guru yang hebat dapat menjadi transformasi. Maknanya, teknologi hanyalah alat, peran pendidik tetap penting. Jika dimanfaatkan dengan bijak, teknologi dan dapat memperkuat proses belajar mengajar. Adapun pokok pembahasan saya pada video ini adalah pertama konsep dasar SIM, yang kedua SIMDIK sebagai implementasi TI, yang ketiga sistem transformasi dalam SIM dan aplikasinya untuk kebutuhan manajemen pendidikan, yang keempat masalah-masalah yang ada dalam SIMDIK. Kita masuk ke konsep dasar sistem informasi manajemen SIM. Pengertian sistem. Sistem menurut bahasa dikenal dengan sistema, yang berarti suatu kesatuan yang tersusun dari berbagai bagian dan memiliki hubungan yang teratur. Sedangkan menurut Raymond M. Sillett mengatakan sistem itu sekelompok elemen yang terintegrasi dalam satu tujuan yang sama. Jadi bisa kita simpulkan, sistem itu adalah kumpulan elemen yang bekerja secara bersama-sama, saling mempengaruhi dan membentuk suatu kesatuan untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi sistem itu terdiri dari elemen yang saling terkait, memiliki struktur dan tujuan, terus mengalami input, proses, serta output. Serta tujuan sistem ini akan tercapai jika seluruh elemen berjalan secara selaras. Baik, jenis sistem itu ada dua. Yang pertama sistem terbuka dan ada sistem tertutup. Untuk sistem yang terbuka ini sistem yang berinteraksi dengan lingkungan. Contohnya kalau di sekolah itu sekolah yang berhubungan dengan orang tua, dinas pendidikan, serta masyarakat. Sedangkan yang tertutup itu tidak berinteraksi langsung, tetapi jarang ada di dalam dunia pendidikan modern saat ini. Selanjutnya kita masuk ke pengertian informasi. Apa itu informasi? Informasi adalah data yang telah diolah dan diproses sehingga memiliki makna. Jadi informasi itu data yang telah diolah. Datanya itu harus akurat, tepat waktu, relevan, dan dapat dipercaya. Dan data ini, informasi atau data itu penting untuk mengambil keputusan dalam pendidikan. Kita lanjut ke pengertian manajemen. Manajemen menurut Mary Parker adalah seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Di mana sudah kita ketahui manajemen itu fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan. Dan sistem informasi manajemen atau SIM adalah mekanisme yang menghubungkan orang, prosedur, dan teknologi untuk menghasilkan informasi yang akurat dan tepat waktu bagi pengambilan keputusan. Dalam SIM, manajemen itu mengatur sumber daya manusia, teknologi, dan prosedur. Tujuannya itu menyediakan informasi bagi manajer agar mempermudah perencanaan, pelaporan evaluasi, dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Pendapat ahli tentang SIM. Di sini ada Murdik 1997 mengatakan SIM berfungsi untuk mengurangi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan. Sedangkan Kumorotomo dan Margono 2001 mengatakan SIM telah ada bahkan sebelum komputer ditemukan.
Jadi teknologi hanyalah media, tapi prinsip SIM itu sudah ada, sudah lebih dulu ada daripada teknologi. Kita lanjut ke SIMDIK sebagai implementasi teknologi informasi dalam pendidikan. SIMDIK merupakan sistem informasi yang dirancang khusus untuk manajemen lembaga pendidikan seperti TK atau RA, SD atau MI, SMP atau MTS, dan SMA atau MA. Sistem ini mencakup berbagai proses, mulai dari pendaftaran siswa baru, kegiatan akademik, hingga alumni. Mengapa sih SIMDIK itu penting? SIMDIK itu penting. Yang pertama, mempermudah pelaporan ke Dinas Pendidikan dan Depdiknas. Yang kedua, memastikan pengelolaan sekolah lebih terkontrol dan efisien. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pendidikan melalui akses informasi yang lebih baik. Dengan SIMDIK, keputusan manajerial jadi lebih tepat dan cepat. Peran sistem informasi manajemen dalam pengambilan keputusan bidang pendidikan. Keputusan yang baik dalam pendidikan harus berbasis data yang akurat dan struktur. Jadi dalam mengambil keputusan itu harus ada data, informasi, baru ada keputusannya, baru yang terakhir kebijakan. Serta peran SIM itu dalam peran SIM dalam keputusan itu menyediakan dasar informasi untuk perencanaan strategis, evaluasi belajar, monitoring guru dan siswa. Adapun model pengambilan keputusan, yang pertama rasional, digunakan jika tujuannya jelas dan informasi masih cukup tersedia. Yang kedua, politikal, digunakan jika ada berbagai kepentingan yang harus dinegosiasikan. Yang ketiga, anarki, digunakan jika situasi sangat tidak pasti dan ada banyak konflik kepentingan. Yang terakhir proses, digunakan jika tujuan jelas tetapi cara pencapaiannya masih belum pasti. Kita masuk ke sistem transformasi dalam SIM dan aplikasinya untuk kebutuhan manajemen pendidikan. Sistem transformasi dalam sistem informasi manajemen atau SIM menuju pada proses perubahan dan adaptasi yang dilakukan oleh organisasi untuk mengintegrasikan teknologi informasi ke dalam proses manajemennya. Dalam konteks pendidikan, transformasi ini dikenal sebagai sistem informasi manajemen pendidikan atau SIMDIK yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas layanan pendidikan. Kita masuk ke apa saja model-model. Menurut Sule, Arnis Tisnawati dan Kurniawan Saifullah, bentuk atau jenis sistem informasi yang diperlukan sesuai dengan level manajemen yaitu ada 4, manajemen level atas, manajemen level bawah, manajemen level menengah, dan operator atau kita lihat dari manajemen level atas, yaitu perencanaan, strategis, kebijakan, dan pengambilan keputusan. Contoh aplikasinya Google atau Data Studio, digunakan untuk mengolah data strategis secara real time dan membuat laporan yang membantu dalam kebijakan institusi pendidikan atau perusahaan. Manajemen level bawah atau perencanaan dan pengawasan operasi. Contoh aplikasinya adalah sistem informasi akademik atau SIAKAD, seperti SIAKAD Code yang digunakan oleh sekolah atau universitas untuk mengelola data siswa, nilai, dan jadwal kuliah. Manfaatnya manajemen level menengah atau perencanaan teknis, contohnya aplikasi Moodle atau Google Classroom. Dalam dunia pendidikan, platform ini membantu pengelola sekolah atau universitas dalam mengatur kurikulum, jadwal, dan distribusi materi belajar. Model yang ketiga, operator. Pemrosesan transaksi
dan merespon permintaan. Contoh aplikasinya sistem manajemen perpustakaan digital seperti SLIMS atau Senayan Library Management System digunakan untuk mengelola pinjaman dan pengembalian buku di perpustakaan sekolah atau universitas. Coba kita lihat masalah-masalah yang ada dalam SIMDIK. Sistem Informasi Manajemen Pendidikan SIMDIK menghadapi berbagai masalah yang menghambat efektivitasnya di lembaga pendidikan. Beberapa masalah utama yang sering dihadapi adalah kualitas informasi. Yang pertama, yaitu banyak manajer lembaga pendidikan mendapatkan informasi yang melimpah namun tidak relevan atau berkualitas. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sistem yang mengelola arus informasi sesuai kebutuhan organisasi yang berdampak pada rendahnya kualitas keputusan yang diambil. Masalah yang kedua adalah resistensi terhadap perubahan. Staf mengajar dan karyawan seringkali mengalami kesulitan dalam beradaptasi dalam sistem baru, terutama jika mereka telah terbiasa dengan metode manual. Ketidakpastian dan ketidakpercayaan terhadap teknologi baru dapat memperlambat proses adopsi SIMDIK. Masalah yang ada dalam SIMDIK yang ketiga adalah keterbatasan pengetahuan teknologi. Banyak staf yang kurang memiliki keterampilan dalam menggunakan teknologi baru sehingga memerlukan lebih banyak waktu dan dukungan untuk menguasai SIMDIK. Hal ini menghambat pemanfaat penuh dari sistem. Yang selanjutnya, masalah ini adalah masalah teknis. Kendala teknis seperti masalah kompatibilitas perangkat keras dan gangguan jaringan seringkali terjadi, yang mengakibatkan sistem tidak berfungsi secara optimal. Ini mempengaruhi kepercayaan pengguna terhadap kendala sistem. Yang masalah yang terakhir yang dalam SIMDIK adalah keamanan data. Pengolahan data sensitif dalam SIMDIK merupakan perhatian serius untuk mencegah kebocoran data yang dapat merugikan institusi. Masalah keamanan dan privasi menjadi perhatian utama dalam implementasi sistem ini. Sebagai penutup, saya simpulkan bahwa pengembangan sistem informasi manajemen khususnya di sektor pendidikan adalah langkah penting menuju transformasi digital yang efisien dan berkelanjutan. Namun, agar implementasinya sukses perlu ada sinergi antara teknologi, sumber daya manusia, dan strategi manajerial yang tepat. Mari kita jadikan data dan teknologi sebagai alat bantu utama dalam pengambilan keputusan yang lebih cerdas di dunia pendidikan. Sekian presentasi video saya, semoga bermanfaat bagi diri saya sendiri dan bagi yang menontonnya. Jazakumullah khairan katsiran atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.